Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata pelajaran Akidah Akhlak. Kali ini kita akan membahas kembali atau hanya mengulang kembali materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang iman kepada qada dan qadar. Ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian qada dan qadar. Yang kedua adalah bukti atau dalil yang terkait dengan qada dan qadar. Yang ketiga adalah macam-macam takdir. Yang keempat adalah hikmah kita beriman kepada takdir atau qada dan qadar. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah pengertian qada dan qadar. Apa sih sebenarnya qada dan qadar? Mungkin selama ini kita sudah tahu dan sangat-sangat hafal sekali bahwa iman kepada qada dan qadar adalah bagian dari rukun iman. Nah, ini adalah rukun iman yang ke-6. Lalu apa sebenarnya qada dan apa sebenarnya qadar? Secara bahasa, kata qada artinya adalah memutuskan atau menentukan atau memerintahkan. Jadi ada 3 arti secara kata, arti dari kata qada itu sendiri. Sedangkan pengertian qada adalah ketentuan atau kepastian yang datangnya dari Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali sebelum terjadinya sesuatu itu. Jadi boleh dikatakan bahwa qada ini adalah sesuatu yang sudah Allah tentukan, bahkan sebelum kejadiannya. Jadi sudah Allah rencanakan, sudah Allah buat sejak zaman azali. Itu yang dimaksud dengan qada. Sedangkan qadar secara bahasa artinya adalah ketentuan. Ya. Pengertian qadar sendiri adalah kepastian-kepastian yang harus terjadi bagi setiap makhluk sesuai dengan ketentuan yang diputuskan oleh Allah sejak zaman azali. Jadi qadar ini adalah sesuatu yang terjadi, itulah qadar. Jadi kalau qadar itu adalah ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali sebelum terjadinya. Qadar adalah kepastian yang terjadi. Jadi qadanya itu adalah yang sudah direncanakan, yang sudah dibuat oleh Allah. Qadar adalah kejadian-kejadiannya yang terjadi pada setiap makhluk. Itulah qadar dan perbedaan antara qada dan qadar. Sedangkan dalil apa sih? Benar nggak sih ada qada dan qadar gitu ya? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 117 yang artinya Dia yang mengadakan langit dan bumi dengan indahnya. Dan bila Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah Dia mengatakan jadilah, maka jadilah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 117 ini, di sini Allah menerangkan ya, Allah mudah untuk menetapkan atau menciptakan segala sesuatu. Hanya Allah mengatakan jadi, maka segala sesuatu itu akan terjadi. Salah satu contoh qada dan qadar yang sudah Allah yang mungkin bisa kita lihat gitu ya, yang sudah Allah tentukan, yang sudah Allah tetapkan. Contohnya adalah Kan'an, putra dari Nabi Nuh alaihissalam, yang telah kafir hingga akhir hayatnya. Walaupun Nabi Nuh alaihissalam telah berusaha keras agar Kan'an menjadi anak yang beriman. Dalam kisah Kan'an ini, anak dari Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh sudah menyampaikan dakwah, menyampaikan ajakan kepada anaknya untuk beriman. Bahkan ketika hujan deras terjadi, saat kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh itu sudah mengapung di atas air gitu ya, Kan'an berusaha untuk mencari dataran yang tinggi, tetap saja dia tidak mau beriman walaupun sudah artinya diberi tawaran gitu oleh ayahnya, ayo naik ke kapal ini gitu ya, kau akan selamat. Tidak, katanya, aku akan mencari tempat yang lebih tinggi lagi, darat yang lebih tinggi. Tapi dia tetap saja gitu ya, tidak mau beriman, tidak mau ikut gitu dengan apa yang disampaikan oleh ayahnya. Nah, ini adalah ketentuan, ini adalah ketetapan yang sudah Allah buat. Bagaimanapun orang tua kita beriman gitu ya, orang tua kita adalah orang yang soleh, tapi ketika orang tua mengajarkan sesuatu yang baik dan anak tidak mau mentaati atau tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh ayahnya, ya sudah, itu ketentuan dan itu ketetapan dari Allah gitu. Kemudian pengertian beriman kepada qada dan qadar. Jadi yang dimaksud dengan pengertian iman kepada qada dan qadar adalah meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini telah ditetapkan atau ditakdirkan oleh Allah. Jadi kita harus yakin ketika kita mengatakan kita beriman kepada qada dan qadar, artinya kita meyakini bahwa apapun yang terjadi
pada setiap makhluk, termasuk apa yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, sesungguhnya itu sudah ditetapkan, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tidak perlu menyalahkan atau mencari kesalahan dari A, dari B dan lain sebagainya. Sesuatu yang sudah ditetapkan, sesuatu yang sudah terjadi, maka itulah yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, sesuatu yang sudah terjadi itu biasa kita sebut dengan takdir. Artinya sesuatu yang terjadi pada setiap makhluk. Dalam ilmu akidah, takdir itu ada dua, takdir mu'alaq dan takdir mubram. Apa itu takdir mu'alaq dan apa itu takdir mubram? Takdir mu'alaq adalah ketentuan dari Allah yang masih memungkinkan untuk berubah dengan adanya usaha dan doa yang sungguh-sungguh. Maksudnya adalah takdir adalah ketentuan-ketentuan yang bisa jadi berubah jika dibarengi dengan usaha yang keras dan doa yang sungguh-sungguh, maka takdir yang bisa dirubah. Contohnya apa? Contoh dari takdir mubram adalah kesehatan, kekayaan, kepandaian. Itu takdir mu'alaq, takdir yang bisa kita rubah. Kesehatan itu kita bisa usahakan dengan kita menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, meningkatkan imun tubuh dan sebagainya. Ini kesehatan. Kekayaan, seseorang yang ada, kita tidak sedikit mendengar ya, atau mendapatkan kisah gitu, membaca kisah atau mendengar langsung dari orang gitu ya. Dulu mungkin kehidupannya kekurangan, dulu kehidupannya miskin, tapi sekarang dia udah menjadi orang yang sukses, kaya raya ya. Ini adalah salah satu contoh takdir mu'alaq. Kekayaan itu bisa dirubah jika seseorang itu mau berusaha dan berdoa kepada Allah. Kemudian kepandaian juga sesuatu yang termasuk dalam takdir mu'alaq, sesuatu yang bisa dirubah. Ada orang yang tadinya tidak mengerti, dengan belajar bersungguh-sungguh, dengan usaha keras gitu ya, belajar dengan rutin, belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dari berbagai macam sumber, akhirnya dia pun pandai, akhirnya dia pun berhasil. Ya, jadi kesehatan, kekayaan, kepandaian pun itu takdir mu'alaq, takdir yang bisa diubah. Jadi jangan berkecil hati, jangan merasa minder ketika hari ini mungkin kita belum sukses, hari ini nilai kita rendah gitu ya. Kita jangan merasa bahwa saya ini belajar keras apapun tetap saja tidak bisa, tetap saja saya nggak ngerti, misalnya seperti itu, sehingga mengakibatkan kita malas-malasan. Ini sesuatu yang tidak benar gitu ya, karena kepandaian itu bisa dirubah. Jangan berpikir bahwa saya ini orang yang tidak pintar, biar belajar kayak apapun saya nggak bisa pintar. Tidak, karena kepandaian itu bisa diusahakan, kepandaian itu bisa dirubah. Nah, kalau tadi takdir mu'alaq, sekarang adalah takdir yang kedua, takdir mubram. Takdir mubram adalah ketentuan Allah yang telah terjadi dan tidak dapat diubah lagi, maka kita harus terima dengan ikhlas. Ini takdir mubram, ketentuan yang telah terjadi dan tidak dapat diubah. Contohnya adalah lahir, kematian, kemudian jenis kelamin. Ini bagian dari takdir mubram, ketentuan yang tidak bisa dirubah. Kelahiran, seseorang tidak bisa mengatur kapan dia mau lahir. Walaupun misalnya ya, sebagai contoh, Bun, ada tuh yang kelahirannya direncanakan gitu. Misalnya kelahiran dengan cara sesar gitu ya, yang operasi sesar itu banyak Bun, dia sudah direncanakan tanggal sekian. Ya karena memang ketentuannya dia lahir di tanggal itu gitu ya. Walaupun sudah direncanakan sebelumnya, sebenarnya ketika dia memang lahir pada tanggal yang direncanakan, karena Allah sudah menentukan sebelumnya memang tanggal segitulah dia lahir. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang sudah direncanakan lahir gitu ya di tanggal misalnya tanggal 10 gitu ya, 10 Januari 2021 direncanakan sesar, ternyata Allah berkehendak lain. Justru sebelumnya dia sehari sebelumnya misalnya dia lahir dan tidak dengan cara sesar gitu, ataupun dengan cara sesar karena kondisi tertentu sehingga mengakibatkan lahirnya waktunya lebih awal. Itu bisa saja terjadi, dan kelahiran itu tidak bisa diatur-atur gitu ya, tidak bisa kita yang menentukan. Semua itu memang ketentuan Allah. Kalaupun kita rencanakan dan rencana kita sesuai, itu memang dari ketentuan Allah. Yang kedua, kematian. Apalagi kematian, siapapun tidak bisa menghindari kematian ini dan tidak bisa tahu kapan dia mati. Ya, kalaupun seandainya ada tanda-tanda kematian, tetap saja ya tidak ada yang pernah tahu kapan dia mati, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, di usia berapa seseorang itu meninggal dunia. Bukan berarti orang yang tua pasti mati duluan,
Tidak selalu orang yang sakit mati duluan. Banyak orang yang sehat kemudian meninggal dunia secara tiba-tiba. Banyak yang masih muda juga meninggal duluan daripada yang lebih tua. Jadi kematian ini adalah sesuatu yang tidak pernah diketahui dan tidak bisa kita rubah. Kita berdoa, kita memohon sungguh-sungguh kepada Allah pun kematian itu tidak bisa ditawar-tawar, ya. Seseorang meninggal pada tanggal berapa, ya itu sudah ketentuan dari Allah. Yang ketiga, jenis kelamin juga tidak bisa dirubah, gitu ya. Kalau sekarang misalnya banyak tuh yang operasi transgender, ya. Operasi transgender itu hanya secara fisiknya, ya. Tapi di mata Allah, ketika dia lahir sebagai laki-laki, mati pun dia sebagai laki-laki. Walaupun secara fisiknya dia mengubah diri, secara fisiologisnya dia mengubah diri, tapi di hadapan Allah tetap jenis kelaminnya adalah sesuai dengan apa yang dia terima ketika dia lahir, gitu ya. Ini takdir-takdir yang tidak bisa dirubah atau takdir mubram. Kenapa sih kita diperintahkan untuk beriman kepada qada dan qadar atau kepada takdir, gitu ya? Dan ini adalah salah satu rukun iman. Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dengan kita beriman kepada qada dan qadar. Di antaranya ketika kita yakin bahwa segala sesuatu sudah Allah tentukan, ada takdir yang bisa dirubah dan ada takdir yang tidak bisa dirubah, itu menyadarkan kita untuk menerima kenyataan. Artinya ketika takdir kita baik, ya kita terima. Ketika takdir yang kita alami, takdir yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, ya kita harus terima juga, gitu. Bukan hanya ketika senang kita terima, ketika tidak menyenangkan kemudian kita menyalahkan Allah atau kita menyalahkan pihak-pihak yang lain, ya. Tidak perlu seperti itu. Tapi kita yakin bahwa segala sesuatu baik, buruk, senang, sedih, semuanya datang dari Allah. Yang kedua, bersikap sabar. Yakin dengan adanya takdir, yakin dengan adanya ketentuan dari Allah, itu menumbuhkan sikap sabar pada diri kita. Sabar ketika kita menunggu sesuatu yang kita inginkan, kapan terjadinya, gitu ya, kapan terkabulnya. Sabar ketika kita masih belum mencapai apa yang kita inginkan, atau ketika kita diberi musibah, maka bersabarlah karena segala sesuatunya itu sudah ditentukan, dan itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, hikmahnya selalu berusaha dan tidak mudah menyerah. Karena kita yakin bahwa ada takdir-takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang bisa kita usahakan, gitu ya. Hari ini kita kurang pandai, jangan berputus asa, kita harus berusaha, jangan menyerah, gitu ya. Harus ikhtiar, ini bisa kok dirubah, gitu ya. Kalau sekarang mungkin kita belum kaya, gitu ya, bagaimana caranya supaya saya bisa jadi orang kaya? Kita punya keinginan untuk menjadi orang kaya. Kalau saya kaya, saya mau sedekah banyak-banyak, gitu ya. Saya mau membantu banyak orang. Berusaha, ya, berusaha untuk mengubah nasib kita dengan cara apa? Ya ikhtiar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang keempat, bersikap optimis dan tawakal. Optimis, tidak mudah menyerah, ya. Masih hari ini gagal, takdir saya hari ini gagal, berarti harus ada yang diperbaiki ke depannya. Ya, kita perbaiki diri. Optimis, suatu saat saya akan berhasil, tapi mungkin usaha saya belum maksimal hari ini, saya akan berusaha lagi. Tawakal artinya kita berserah diri kepada Allah. Apapun yang terjadi, ketika kita sudah merasa bahwa usaha kita sudah maksimal, ya, tapi kenapa masih seperti ini, ya kita tawakal. Inilah yang terbaik yang Allah berikan, ya. Bukan apa yang kita inginkan yang Allah berikan, tapi apa yang terbaik bagi kita. Dan yang terbaik bagi kita tidak selalu sesuatu yang harus menyenangkan, ya. Di balik kesulitan pun ada sesuatu hikmah yang mungkin nanti akan lebih besar yang kita terima. Mungkin ada hadiah yang lebih besar yang sudah Allah siapkan, tapi kita harus melalui tahap-tahap yang sulit dulu, tahap-tahap yang mungkin kurang menyenangkan menurut kita, ya, menurut kita. Tapi yakinlah bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semua ketentuan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Baik, mungkin ini ada lagi ya, fungsi iman. Satu lagi materinya, fungsi kita beriman kepada qada dan qadar. Tidak jauh berbeda dengan tadi hikmah kita beriman. Fungsinya itu ketika kita beriman kepada qada dan qadar adalah mendorong untuk giat berusaha, ya, tidak mudah menyerah, menumbuhkan rasa optimis, menyandarkan diri dan memunculkan sifat qanaah. Qanaah itu artinya kita menerima apa yang Allah takdirkan kepada kita tanpa kita harus merasa bersalah atau menyalahkan, dan menumbuhkan sikap tawakal tadi, berserah diri kepada Allah. Ya, itu saja materi kita tentang iman kepada qada dan qadar. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kembali
karena ini materi yang diulang ya. Sini kita ulang sebelumnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan di rumah ya. Dan tetap semangat belajar dari rumah. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.